Akmal udah? Sudah, Pak. Oke, kita mulai direkam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita setelah mempelajari pendalaman materi, kemudian latihan-latihan. Halo, Assalamualaikum. Bapak ya juga oke. Oke, sudah. Oke, jadi kita mulai dari besok nanti. Jadi kita hari ini kita akan pertemuan pada hari ini yaitu membuat dengan suara Bapak ya. Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Jadi kita Pak, akan jelas, buat Pak. kesepakatan untuk praktek nanti. Jadi kita mulai praktek mulai besok. Itu rentangnya sampai dari tanggal 9 sampai tanggal 14. Berarti Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, dan Rabu. Tapi karena hari Selasa itu Bapak ngajar PPG Prajabatan, jadi hari Selasa nggak bisa. Jadi kita kesepakatan mungkin untuk hari Senin, Jumat, Sabtu, Senin, dan Rabu. Tapi makin cepat makin bagus supaya kalian punya waktu untuk mengedit. Jadi untuk praktek mengajar ini di sekolah masing-masing, jadi nanti masing-masing Bapak Ibu guru itu menyiapkan link Zoom-nya atau buat Google Meet. Ya. Masing-masing yang tampil, misalnya kalau yang tampil hari ini Suwardi, maka Suwardi yang menyiapkan link Zoom-nya atau Google Meet-nya. Nah, begitu juga yang pokoknya siapa yang tampil dia yang siapkan, gitu. Nah, kemudian mengajarnya itu 2 kali 45 menit. Artinya mengajar selama 90 menit seperti mengajar biasa di sekolah. Memang karena ini mengajar di sekolah Zoom aja. Oke. Oh iya, katanya kesepakatan link Zoom aja, tak usah pakai Google. Ya. Kemudian Bapak Ibu mengajar selama 90 menit. Dalam 90 menit tadi kita mulai dengan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kita usahakan kalau bisa sehari 2 orang, ya. Jadi Jumatnya 2 kalau bisa, Sabtunya 2, nanti Seninnya lagi 2. Lalu nanti Selasa dan Rabu itu, Selasa Rabu itu videonya diedit. Selasa Rabu bisa 4 hari nanti. Nah, setelah mengajar nanti video tadi diedit sehingga untuk videonya itu berdurasi 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit, tapi isinya tetap ada pendahuluannya, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada yang kurang jelas? Silakan kalau kurang jelas dipertanyakan. Apa ulang lagi ya? Kayaknya belum duduk nih. Jadi yang pertama, Bapak Ibu masing-masing membuat link Zoom. Ya, masing-masing orang. Kemudian praktek mengajar di sekolah masing-masing itu untuk 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit.
kita punya waktu dari tanggal 9 besok sampai dengan tanggal 14. Nah, tapi karena Bapak hari Selasa itu ngajarnya penuh di PPG Prajabatan, jadi kami di sini ada Prajabatan juga ya. Di Unri sekarang ada Prajabatan 2 kelas juga, jadi repot nih. Nah, sehingga kita sepakati saja hari Selasa itu kita kosongkan saja. Jadi kita punya hari nanti Jumat, Sabtu, Senin, dan Rabu. 4 hari ini kita gunakan untuk praktek PPL-nya. Kemudian tanggal 15 dan 16 itu menganalisis Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu adalah menganalisis hasil penilaian, ya, yaitu proses dan hasil belajar siswa untuk menyimpulkan hasil penilaian. Waktunya 2 hari, 15 dan 16. Kemudian tanggal 17, 18-nya minggu ya. 17 dan 19 itu mengedit dan mengunggah. Pelaksanaan pembelajaran durasinya antara 10 sampai 15 menit, maksimal 15. Nah, dia harus ada kegiatannya, mengikuti pendahuluan atau kegiatan awal, membuka, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan akhir penutupnya. Jadi harus profesional. Saya kira Bapak Ibu semua sudah profesional dalam mengedit video. Nah, kemudian hasilnya diupload di LMS. Kemudian tanggal 20, kita terakhir tanggal 20 ya untuk tahun ini. Karena kita 2 tahun ini, kegiatan kita 2 tahun. Jadi tahun ini kita sampai tanggal 20. Kemudian kita sambung lagi di tahun berikutnya tanggal 2 dan 3. Nah, itu menyusun aktivitas dari mahasiswa, yaitu menyusun materi presentasi untuk diskusi refleksi di hari ke-37. Ini hari ke-37-nya. Kemudian hari 38 dan 9, yaitu tanggal 2 dan tanggal 3, itu mempresentasikan materi refleksi di kelas. Kemudian melakukan refleksi keseluruhan pelaksanaan praktek pembelajaran inovatif. Bapak Ibu kan kemarin waktu di perangkat kan menyiapkan 2 perangkat kan? Jadi gunakan salah satu yang terbaik untuk siklus 1 ini. Nanti siklus 2 gunakan 1 lagi. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Saya Pak. Silahkan. Saya mau bertanya Pak. Kalau untuk siswa kami kan Pak, Jumat besok terakhir Pak hari untuk ujian semester Pak. Kemungkinan belum bisa untuk dilakukan praktek itu. Kemudian Senin sampai sebelum tanggal 2 itu proses remedial gitu. Kalau seandainya misalnya dalam satu kelas itu 28 orang gitu, yang bisa cuman kita ajar misalnya 20 orang, gimana Pak gitu? Karena orang itu kan ada remedial, ada juga ujian susulan dan lain sebagainya Pak gitu. Gimana Pak? Tak masalah. Tak masalah. Pokoknya nampak ada orang di dalam. Siapa? Ya. Siapa? Harus ada siswanya. Kita mengajar siswa. Pokoknya mau 20 terserah. Yang penting ada siswa dalam kelas. Cuma tak bisa kita tunda pula sampai misalnya tanggal 16 tak bisa juga, Akmal. Ya. Kita tetap mulai hari Jumat. Bisa enggak, Akmal, apakan siswanya untuk besok mulai belajar? Dikondisikan.
Kalau besok itu masih ujian Pak, terakhir Pak. Kita Masih ujian sampai terakhir, Pak. Hari besok terakhir ujian Pak. Sampai jam sore Pak, jam 3 kami kan full day Pak. jam 3. Artinya Akmal tak bisa besok. Siapa yang bisa besok? Senin mungkin, Selasa, Rabu bisa saya Pak. Siapa yang bisa besok? Suwardi besok bisa? Oh, begini Pak, kalau untuk saya, kebetulan di sekolah kami itu alhamdulillah sudah selesai pelaksanaan penilaian akhir semester. Hanya saja Pak untuk saat ini sedikit sekali siswa yang datang Pak. Jadi kemungkinan besar insya Allah hari ini sama besok saya berusaha untuk mendatangkan mereka. Jadi kemungkinan besar untuk saya Pak, insya Allah mungkin hari Sabtu. Seperti itu Pak. Suwardi. Ya. Ini lagi pertanyaan terkait dengan lanjutannya Pak Riri, ini yang ditanyakan oleh Pak Akmal tadi Pak. Itu terkait dengan minimalnya peserta didik itu Pak di kelas. Mungkin ada batas minimal karena kan jangan sampai kami sudah berusaha untuk mendatangkan tapi tahu-taunya tidak datang Pak. Minimalnya mungkin 20. Ada batas minimalnya itu Pak. 20. Oh ya Pak, ya. Minimal 20 orang. Maaf Pak. Silakan Endang. Iya Pak, ini tadi melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Suwardi mengenai minimal. Masalahnya ini saya Pak di kelas ini Pak, sekolah saya sekolah kecil. Kemudian satu rombel itu Pak paling banyak itu Pak cuma 15 orang. Beda berarti. Iya, itu pun Pak kalau hadir semua. Itu pun kalau hadir semua, kalau lengkap mereka. Kadang mereka itu datang cuma 12 orang, 13 orang, seperti itu Pak. 12 orang jadilah. Kalau gitu untuk Bu Endang 12 orang jadilah. Oke, terima kasih Pak. Bu Endang kira-kira kapan bisanya? Bu Endang udah ujian juga? Iya Pak, sudah sama dengan Pak Akmal. Besok terakhir juga. Terakhir untuk ujiannya. Kalau misalnya siang ba'da duhur mungkin bisa Pak, insya Allah. Siang ya? Cuma siang kami di sini itu 1:30. Iya, berarti sore di sini. Iya, Kak, sini kalau Jumat, setelah Jumat itu 1:30. Berarti nggak bisa, kayaknya udah kemalaman nanti anak siswa ya. Coba yang Pak. Di barat, Mary. Iya Pak. Mary udah ujian? Kalau Mary hari ini alhamdulillah terakhir ujian Pak. Terakhir, berarti Mary besok? Kalau besok kegiatannya itu pagi rohib dulu Pak. Itu belum ditanyakan juga sama siswanya apa kegiatan selanjutnya. Nanti insya Allah diusahakan Pak. Nah, kita sepakat ini pasti masalahnya waktu Bu Mary. Kegiatan rohisnya sampai jam berapa? Sampai jam 8:30, kalau jam 9 kurang Pak biasanya. Masalahnya besok itu Jumat, jadi jangan sekali siang. Kalau Jumat orang di timur nanti kesiangan. Kalau misalnya satu kelas itu ke besok rohis tak boleh. Dikondisikan supaya tidak ikut kegiatan rohis besok, langsung belajar, boleh enggak? Belum ada ditanya Pak, biasanya anak-anak tuh rohis dulu pagi Pak. Iya. Sekarang kita mengingat yang Indonesia kita ini kan bukan belajar kita saja, tapi yang ada di timur juga. Kalau di tengah bedanya 1 jam, ini di timur nih ya. Di tengah ya. Jadi waktu kita kan berbeda. Jadi kalau kita jam 9 atau jam 10 orang itu sudah mau Jumatan. Gitu.
Pak, ini saya punya usulan, Pak. Silakan. Boleh tidak Pak, kalau misalnya kan ini ada waktu 4 hari kecuali hari Selasa. Hari Selasa kan Bapak mengajar untuk PPG Prajabatan. Bagaimana kemudian kalau misalnya Pak hari Sabtu 2 orang, Senin 2 orang, kemudian hari Rabu 2 orang Pak. Kan kami 6 orang Pak. Iya, makanya kita mau ini dulu. Tidak apa-apa mungkin Pak, kalau besok kan kebetulan hari Jumat, kemudian teman-teman juga mungkin masih ada yang penilaian semester dan lain-lain, kemudian waktu juga Pak agak sempit, mungkin tidak apa-apa, mungkin print tidak apa-apa besok Pak. Kita berikan saja dulu supaya kami juga dan teman-teman itu mempersiapkan itu anak-anak yang begitu Pak, mendatangkan. Jadi kalau bisa Pak hari Sabtu dimulai sama Senin dan Rabu. Itu mungkin Pak sementara. Terima kasih. Masalah. Cuma yang kita takutkan nanti isinya alasannya hari Sabtu libur pula. Tinggal 2 hari jadinya. Kalau Ani? Pak, saya insya Allah hari Sabtu Pak bisa. Ani ini di mana ini? Di Bone Pak, Sulawesi Selatan. Oh, berarti oke. Berarti Ani dengan Suwardi bisa Sabtu ya? Iya Pak, soalnya kalau besok Pak, belum bisa Pak. Oke. Besok siswa masih studi tour Pak, studi tiru di Makassar. Oke. Nah, kalau gitu kita buat jadwal saja. Ani jam 7 ya, artinya kami di sini jam 8. Ani jam 8, di sini jam 7. Iya Pak, insya Allah Pak. Ani jam 8 sampai jam 9.30. Iya Pak, insya Allah. Nanti Pak Suwardi dari jam 9.30 sampai jam 11. Pas zuhur tuh. Insya Allah Pak, siap. Oke, berarti hari Senin udah tak masalah. Hari Selasa, Senin. Endang Senin. Iya, insya Allah Pak. Endang jam pagi ya, jam 8, Pak. Jam 7. Jam 7 Indonesia Barat ya, berarti jam 8 di Makassar. Iya Pak. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau Senin? Akmal. Senin jam berapa Pak? Jam 10 Pak? Jam 9. Siapa? Oke. Kemudian yang kedua siapa? Sudah ya. Jadi yang pertama Endang hari Senin, kemudian Akmal, kemudian hari Rabu berarti Mary sama Hasrawati. Mary dari jam 7 Indonesia Barat nih. Jam 7 siswanya udah ada belum? Jam 7. Halo Mary. Mary ini kayak orang kehilangan pikiran ya? Ya Pak. Hasrawati di mana? Di Takalar. Oh, Takalar berarti Hasrawati duluan lah ya? Selatan, Pak. Hasrawati jam 7. Ya. Artinya jam 8 di Takalar. Insya Allah, Pak. Jam 7 sampai artinya jam 8 ya. 8.30. Kemudian Mary dari jam 9. Ini Indonesia Barat ya. Saya pakai di sini ya, Indonesia Barat. Artinya kalau saya bilang jam 7 tadi berarti di
Sulawesi jam 8 ya. Oke, Mary dari jam 10 sampai 9 sampai 10.30. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Insya Jadi Allah. saya ulang lagi, Suardi jam 7 sampai 8.30 Indonesia Barat. Berarti di Makassar jam 8 sampai 9.30. Kemudian dilanjutkan Ane dari jam 9 sampai 10.30 Indonesia Barat ya. Kemudian hari Senin Endang dari jam 7 sampai 8.30, kemudian Akmal dari jam 9 sampai 10.30. Kemudian Rabu Hasrawati dari jam 7 sampai 8.30, kemudian dilanjutkan Mary dari jam 9 sampai 10.30. Atau bisa kita majukan lagi 15 menit ini. Tapi nggak apa-apa lah untuk masukan-masukan selama setengah jam. Bu Nur silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Pak, saya mau bertanya dulu tadi yang Bu Ani itu yang sesi kedua di hari Sabtu jam 10.30 ya Pak? Enggak, Bu Ani jam 9. Jam 9. Oh, 9. jadi dari jam 7, sesi keduanya jam 9 semua ya Pak ya? Sama ya, Pak? Semua jam 9, ya. sama. Sesi pertama jam berarti, 7. 7 Indonesia Barat ya, berarti di Makassar udah jam 8. Iya, berarti PPL kita ini hari Sabtu, Senin, kemudian Rabu ya Pak? Iya. Dengan masing-masing 2 orang peserta ya? Iya. Oke. Pak, boleh saya menambahkan ya Pak? Silakan. Jadi terima kasih banyak Pak Reri. Jadi Bapak dan Ibu besok itu hari Sabtu berarti ya, berarti masih ada jeda 1 hari untuk Bapak dan Ibu mungkin mempersiapkan PPL di siklus 1. Artinya di sini mungkin ada 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah pelaksanaan PBM secara mungkin Zoom live istilahnya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mengedit video dengan durasi 10 sampai 15 menit yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Reri dan akan diunggah nanti di LMS. Harapan kami dari saya sebagai guru pamong ataupun mungkin Pak Reri sebagai dosen pembimbing adalah dengan baik itu Zoom live ataupun mengedit video, diusahakan memang betul-betul Bapak dan Ibu persiapkan segala teknis-teknisnya supaya yang menjadi kendala-kendala ataupun catatan-catatan mudah-mudahan itu bisa terminimalisir. Ujian telah berakhir, silakan mengumpulkan lembar jawaban. Terbak lagi bel ujian. Oke, jadi harapannya nanti Bapak dan Ibu memang betul-betul siapkanlah. Waktu telah habis. Semua peserta ujian masih dipersilakan menembakkan ulang ujian. Oke. Jadi dalam hal ini mungkin masih melanjutkan. Jadi balik lagi harapannya adalah pada saat Zoom secara live ataupun nanti hasil editan yang Bapak Ibu kirimkan ke LMS itu memang betul-betul baik insya Allah gitu kan. Walaupun nanti apa yang menjadi catatan di siklus 1 mungkin bisa diperbaiki di siklus 2 dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kalau bisa kita minimalisir segala sesuatunya. Untuk kalau kita sudah bermain dengan video, kemudian editing video dan sebagainya, artinya mungkin kita nggak bisa sendiri. Kita membutuhkan tenaga mungkin atau teknisi yang betul-betul handal lah di bidangnya. Karena beberapa pengalaman mungkin di PPG sebelumnya itu
pada saat Zoom live ini kadang itu nggak ada yang nggak fokus itu. Ada yang beberapa peserta pada saat shootnya itu nggak fokus, artinya shootnya di mana atau videonya di mana, gurunya di mana, siswanya di mana, suaranya juga pecah gitu kan. Akhirnya saya sebagai guru pamong ataupun dosen pembimbing itu nggak bisa mendengar secara jelas gitu kan. Jadi mungkin pada saat hasil editing yang Ibu lakukan lah mungkin baru kami bisa mengecek bagaimana kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ataupun penutup yang Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian saya ingatkan kembali mungkin setiap kegiatan itu memang harus ada, baik itu dalam praktek secara langsung ataupun nanti pada saat hasil editing video yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi memang lengkap semua, ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan ada penutup. Begitu juga dengan langkah-langkah pada model pembelajaran itu. Kalau saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu pada saat mengedit video itu mungkin dituliskan ini di bagian langkah apa, ini di bagian langkah apa. Hanya dituliskan saja untuk memperjelas bahwa kami juga tahu nih, oh Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan di langkah ini gitu ya. Oke. Kemudian untuk link Zoom tadi juga Pak Ridi sudah sebutkan bahwa nanti Bapak dan Ibu akan mengirimkan ke kami. Dan harapannya adalah link Zoom ini tidak link Zoom estafet ya Pak, gitu ya Pak. Kalau yang estafet itu kita ya agak ini ya Pak, kalau misalnya durasi 40 menit, nanti kemudian masuk lagi ke link berikutnya, itu agak-agak merepotkan bagi kita ya Pak ya. Kalau bisa linknya memang itu kalau bisa penuh ya, penuh. Ya. Artinya kalau kita 1,5 jam ya 1,5 jam, tak ada putusnya. Iya. Jadi itu kayaknya link Zoom berbayar mungkin ya Bapak dan Ibu. Bayar aja lah. Kalau memanfaatkan yang gratis. Ada ya, ini masih buruh honor. Ya Pak? Wardi udah PNS. Saya belum Pak. Belum Pak. Masih honor Pak. Masih honor. Belum. Masih honor Pak. Honor Pak. Nah, tapi untuk apa? Untuk sekarang ini kan untuk membayar. Kalau honor kan dapat tunjangannya 1,5 juta kok insya Allah. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, ikhlaskan untuk link Zoom-nya. Kalau pengalaman yang peserta yang sebelumnya Pak, mereka ada yang memanfaatkan LMS, tapi saya nggak tahu apakah sekarang diizinkan atau tidak gitu kan. Tapi tetap berkoordinasi dengan admin berarti gitu ya. Karena waktu itu mungkin link Zoom-nya yang berbayaran nggak punya, akhirnya dia coba mungkin berkoordinasi dengan admin. Tapi silakan aja Bapak dan Ibu ya, gitu kan. Cobalah kalian ya. Ustadz Suwardi. Lagi jangan estafet ya Pak. Kalau itu terputus-putus kita jadi juga ya Pak ya. Pokoknya kalau boleh jangan sampai putus ya. Iya, itu. Ya itu aja mungkin Pak. Jadi intinya dalam pengambilan video ini memang Bapak dan Ibu betul-betul lah persiapkan juga tenaga handalnya. Siapa kira-kira yang bisa Bapak Ibu bawa. Sehingga hasilnya juga baik itu secara live ataupun nanti hasil editnya juga bagus. Itu aja Pak Redi, tambahan dari saya Pak. Jadi yang video itu harus orang profesional. Jangan kawan-kawan yang biasa suruh memvideokan, tak ngerti nanti. Suaranya kagak pecah-pecah. Tak jelas mengajarnya nanti. Ini cari yang betul-betul orang yang profesional. Di masing-masing sekolah itu kan ada nanti. Jadi kita harapkan nanti waktu pada saat sudah unggah itu videonya itu betul-betul suaranya itu enak tak pecah-pecah dia. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya Pak. Silakan. Ini terkait dengan editing videonya itu Pak. Kan nanti kan ada live-nya. Live-nya melalui Zoom atau Jimmy dan lain sebagainya. Berarti bukan itu yang diedit Pak, tapi yang kita edit itu adalah hasil video yang kita rekam itu. Iya, betul. Yang direkam waktu proses pembelajaran. Jadi nanti Pak, pada saat teman mengajar berarti kita ikut juga Pak di Zoom itu atau bagaimana Pak? Teman mengajar enggak lah.
Yang kita mengajar aja yang kita apakan, kita videokan. Pak Suwardi. Nah, maksud saya Pak, kita ikut Zoom seperti ini ketika teman mengajar, ataukah nanti kita bertiga saja sama Ibu Nur, sama kita Pak, atau bagaimana? Nah, kita ikut semua, kita ikut semua. Oh, Kita ikut lihat. semua, Pak. Ya. Kita ikut semua. Saya Pak Suwardi mengajar. Yang 5 yang lain, Bapak dan Bu Nur bertujuan kita ikut. Melihat Pak Suwardi mengajar. Tapi yang divideokan itu kan cuma yang Pak Suwardi dan murid-muridnya, bukan kami yang divideokan. Ngerti maksudnya Pak Suwardi? Bukan peserta di sini yang divideokan, tapi Pak Suwardi yang memvideokan itu proses pembelajarannya. Jadi Pak Suwardi dan murid-muridnya yang divideokan. Bukan peserta PPG ini. Ngerti Pak? Ngerti Pak, ngerti. Oke, ada lagi? Pak. Ya. Berarti nanti kawan yang yang pegang ini Zoom mengikuti. Jadi setiap sudut beliau akan shoot posisi. Betul, ya betul. Pokoknya keadaan dalam ruangan tadi. Ya. Semua peserta itu harus nampak. Kalau Bu Endang nanti ada 12 orang siswanya, ya nampak 12 siswanya itu dalam proses pembelajaran. Iya. Oh iya Pak, iya Pak. Ngerti? Ya. Iya Pak. Bu Endang aja dan muridnya saja yang divideokan. Bu Endang mengajar, siswanya mengerjakan LKPD segala macam, itu yang mau divideokan. Oh, iya. Jadi semua aktivitas Bu Endang dan murid itu yang mau divideokan, yang nanti diedit, dikirim ke kami yang durasinya 10 sampai 15 menit tadi. Paham? Pak Reri. Oke, silakan Bu. Pak. Silakan. Ini Pak, terkait dengan pertanyaan Pak Suwardi, itu kalau nggak salah saya, yang PPG sebelumnya pada saat kita sit-in ini itu hanya peserta yang mau PPL, kemudian kita. Peserta lain waktu itu kalau nggak salah nggak diikutkan Pak. Apakah sekarang sudah berubah ya Pak? Enggak. Itu kayaknya nggak seperti itu lagi. Oh, berarti diikutkan semua sekarang Pak? Seluruh peserta? Iya. Okay. Kalau itu seakan-akan kita ujian jadinya. Kalau ujian komplek kemarin seperti itu, yang mau ujian saja yang masuk ke room, yang lain kan di luar room. Itu pada saat komplek kemarin. Iya. Nah, sekarang berarti ini dilibatkan semua ya Pak? Iya, dilibatkan semua. Maksudnya apa? Supaya yang lain bisa juga memberikan masukan-masukan. Oke Pak. Jadi kita bukan ujian, kalau ujian ya satu-satu. Ya. Oke, yang lain gimana Bu Ani? Makanya Pak Reri saya tanyakan juga, karena sebelumnya seperti itu Pak, makanya saya tanyakan apakah kami juga ikut ketika teman mengajar atau bagaimana. Ternyata ikut. Kan harus ikut sama-sama. Ikut. Oke. Bu Hasra? Ya Pak. Ujiannya itu kapan lagi? Ada lagi, Bu Hasra? Gini Pak. Tapi Pak. Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Terkait yang RPP-nya itu nanti yang di pelaksanaan PPL itu kan ada 3 Pak ya. Ada 3 nanti. Pertama untuk PPL 1, yang kedua untuk PPL kedua, dan yang UKIN. Terus permasalahannya Pak, di sini UKIN nanti apa bisa sama perangkat yang digunakan pada saat PPL 1 atau PPL 2, atau boleh atau beda atau gimana Pak? Kalau dibilang 3 ya berarti beda. Kecuali 2, 1 diedit untuk ke UKIN. Ya kalau sudah bilang 3, tadi Bu Hasra bilang 3, ya 3. Berarti 3-nya harus berbeda. Oh iya Pak.
Ada lagi? Pak, bisa izin maju waktunya nanti, Pak. Karena kami di sini, karena kami biasanya kalau di sekolah jam 8 itu masih literasi. Maksudnya sudah apel, kemudian literasi. Jadi Bu Ani maunya? Bu Hasra, Pak. Bu Hasra? Iya. Jangan, bukan jam 8 pas, Pak. Waktu Indonesia Tengah. Sekitar 15 menit lagi itu Pak, untuk kami prepare juga Pak, habis mereka literasi. Berarti kita jam 7.30 ya? Oh ya, 8.30 di sini Pak ya? 7.30 berarti 8.30, 7.30 sampai jam 9. Siapa? Berarti yang kedua nanti Mary jam 9.15. Sampai 10.45. Oh ya, makasih banyak Pak atas kerjanya. Oke. Ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. Pak Adil baru pertemuan keberapa? Hah? Dia ngajar sendiri ya? Iya Pak Adil itu nggak ada ngajar kimia lagi, cuma ngajar mata kuliah. Pak Reri mungkin boleh bertanya tentang materinya ini Pak. Kalau Pak Suardi ini materi apa ya Pak yang mau Bapak iya boleh. ini? Pak Suardi materinya apa? Kalau Pak Suardi mau ngajar apa besok? RPP pertama Pak, larutan elektrolit Pak dan non elektrolit. Mary? Mary konsep asam basa Pak. Ani? Konsep asam basa Pak. Hasrawati? Materi dan klasifikasi materi. Hasrawati ini SMK ya? Iya. IPA ya? Iya, IPA. Kemudian Endang? Kestabilan unsur dan ikatan ion, Pak. Bukan kestabilan, udah selesai. Iya Pak, ini yang kemarin saya jadi masalah karena sempat cuti Pak, cuti melahirkan. Teman yang mengganti ini kurang apa namanya Pak, kayak enggak perhatian sama ini amanahnya. Jadi siswa saya ini belum sampai ke ikatan. Bahkan di awal materinya pun belum sampai. Kemarin itu baru sistem periodik Pak. Jadi waktu di grup kemarin kata Ibu, enggak apa-apa lanjutkan saja sesuai dengan materi yang sebelumnya. Seperti itu, Pak. Cuma kita menyalahi aturan ini. Ini sekarang kita masuk ke materi semester genap karena orang sudah ujian semester ganjil. Iya, Pak. Kalau Endang, siapa tadi? Endang ya. Kalau Endang ngajar kembali, Endang ya? Iya, Pak. Endang ini SMA ya? SMK, Pak. SMK. SMK kok ada ikatan ion? Iya, Pak, karena belum ini, Pak, belum kurikulum merdeka, Pak. Masih K13, Pak. Kalau seakan-akan Kak, ini materi SMA loh. Ini sama iya, ya? Pak, iya Pak, sama. Kalau masih K13 kemarin kurikulum yang dibagikan itu masih umum sama seperti SMA. Tetapi cuma di kelas 10 saja Pak. Kelas 2 enggak ada. Sebenarnya memang seharusnya ikatan kimia ini
di akhir semester 1. Tapi karena kemarin ini kebetulan cuti selama 3 bulan, cuti hamil dan melahirkan, teman yang mengganti itu bukan guru kimia, Pak, guru fisika. Itu pun jadi kayak tidak terlalu bagus beliau memberikan konsep ke siswa, sehingga menurut Ibu dosen pembimbing yang sebelumnya kemarin, tidak apa-apa Bu, lanjutkan saja sesuai dengan materi yang terakhir Ibu ajarkan. Jadi saya lanjutkan untuk ikatan, Pak. Cuma apa sih? Sebenarnya tak masalah, cuma mengganggu jadwal di sekolah sendiri, mengganggu jadwal. Artinya apa? Bu Endang sekarang mengajarkan ikatan, nanti ada materi yang tertinggal jadinya. Materi semester 2. Iya Pak, karena memang ini di sekolah masih kurang bagus manajemennya memang juga Pak. Apalagi masuk ke nanti ke hidrokarbon, itu kan banyak materi itu. Iya Pak. Ya dapat juga hidrokarbon kan? Enggak. Ini soalnya SMK mereka apa? Takutnya mereka banyak yang saya langkai Pak, nanti mereka bingung. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Terus Akmal? Larutan elektrolit Pak, non-elektrolit. Oke. Nanti jangan terlalu banyak improvisasi Pak Akmal kayak kemarin ya. Siapa? Kita latihan kemarin terlalu banyak improvisasinya. Nah, akhirnya materinya tak kemana-mana. Jadi tujuan pembelajaran itu tak perlu kita bacakan. Nah, setelah cukup kita ngomong aja, tak perlu kalimatnya persis sama juga dengan yang kita tulis. Setelah kita belajar nanti, Bapak ingin kalian bisa membedakan larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Bisa menyebutkan contoh-contoh senyawa elektrolit dan senyawa non-elektrolit. Cukup gitu aja. Tak perlu kita bacakan betul isi dari tujuan pembelajaran seperti kemarin itu. Menggunakan model ini tak perlu betul itu. Ya. Oke. Bapak kira itu ada lagi yang mau dipertanyakan? Udah paham semua? Izin Pak, mau bertanya lagi. Pak, kalau misalkan nanti selesai Zoom, apa langsung nanti di live atau langsung tetap menunggu kita Pak semua komentarnya atau bagaimana? Nanti pada saat ini. Pada saat nanti setelah melakukan pengajar, kemudian Zoom-nya kan masih aktif Pak, masih ini, apakah kita live Zoom atau langsung Zoom atau ditunggu komentarnya dari Bapak? Tunggu atau komentar dulu. Pak? Komentar, setelah komentar untuk lanjut ke orang berikutnya baru kita live. Bu Hasrawati setelah ngajar kan perlu komentar dulu. Nah, setelah dikomentari baru boleh live. Peserta berikutnya masuk lagi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kayaknya anak-anaknya semua sudah mengganggu. Akmal tadi sudah diganggu sama anak. Semua udah punya anak ini kan? Ada yang belum punya anak? Belum Pak, belum. Hah? Ani belum? Belum Pak. Belum menikah. Oh belum. Suwardi? Belum yang kedua? Suwardi belum yang kedua kan? Iya Pak. Suwardi anaknya udah berapa?
Anaknya berapa orang? Alhamdulillah Pak, 3 Pak. Oh 3, mantap lah tuh. Minimal tuh. Wah, mantap. Itu minimal tuh. Masih tambah boleh juga. Gitu. Makin banyak makin bagus. Bapak aja baru 6. Makin banyak itu makin banyak penduduk nanti. Oke, tak ada lagi. Oke, kalau tak ada lagi, jadi nanti kita persiapkan masing-masing Bapak Ibu, persiapkan siswanya. Sebenarnya ini agak berat sih, karena orang sudah libur, kita suruh untuk sekolah, agak berat. Tapi bagaimana pandai-pandai Bapak Ibu lah. Bapak sendiri merasa berat kalau anaknya sudah libur, terus kita suruh ke sekolah. Nah, agak berat. Nah, tapi kan cuma sehari kok. Kan cuma sehari nih. Siklus berikutnya kan sudah masuk lagi. Itu siklus 2 itu kan nanti masuk libur tanggal berapa? Halo? Mungkin pertengahan Pak. Pertengahan mungkin Pak kalau Sulawesi Selatan. Pertengahan Januari? Minggu kedua mungkin Pak. Wih, lama kali liburnya. Enak tuh. Oke lah. Bu Nur mungkin ada tambahan lagi, silakan Bu Nur. Udah nggak ada lagi nih Pak, kayaknya Pak. Tinggal teman-teman ini lagi untuk mempersiapkan di hari Sabtu ya, di hari pertamanya. Oke. Berarti besok kita kosong ya. Nah, kita akan mulai lagi hari Sabtu insya Allah. Oke. Kalau kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Reri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Nur. Ya. Terima. Allah. Izin live ya. Oke, sampai sekalian ambil apa itu? Punya apa